Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Selamat menonton alur cerita film The Killer tahun 2022. Di suatu pagi yang cerah, tampak sepasang suami istri bernama Beng dan Hyun-soo sedang terlibat negosiasi cukup alot. Dikarenakan Hyun-soo hendak liburan ke suatu pulau bersama temannya dan berniat menitipkan anak perempuan dari temannya itu kepada Beng. Di mana Beng merasa keberatan jika harus menjaga anak tersebut yang sudah pasti akan sangat merepotkan. Hingga setelah melalui perdebatan cukup panjang, akhirnya doi tidak bisa menolak permintaan istri tercintanya ini. Singkat cerita, di hari keberangkatan, Beng mengantarkan Hyun-soo serta temannya itu ke bandara. Lalu pada malam harinya, ia menjemput si anak titipan yang bernama Yoon-jae. Tetapi tidak serumit yang sempat dibayangkan. Di sini Beng malah merasa senang sekaligus lega. Tak kala Yoon-jae berencana menginap di rumah temannya, sebut saja Hae-joo, untuk mengerjakan tugas kelompok. Sehingga Beng akan terbebas dari kewajiban mengurus anak itu untuk sementara waktu. Alhasil di sini Beng memberikan wanti-wanti agar selalu berhati-hati sambil memasukkan sejumlah uang saku ke dalam dompet Yoon-jae. Lalu saat dalam perjalanan pulang, Beng melihat seorang wanita tengah dilecehkan yang membuat pikirannya langsung tertuju pada Yoon-jae. Sebab menurutnya bocah itu masih cukup labil dan rawan terancam bahaya. Berpindah ke tempat lain, tampak Yoon-jae sedang disandra oleh kakak kelasnya, sebut saja Sung-yeon. Di mana tidak hanya sekedar membuli ataupun memalak, si senior brengsek ini juga berniat memperdagangkan Yoon-jae sebagai pemuas nafsu para pria sange di luar sana. Kemudian di tengah aksi perundungan tersebut, tiba-tiba Beng tiba di tempat itu. Sebab usut punya usut, sebelumnya doi telah menaruh pelacak GPS di dompet Yoon-jae sehingga dapat menemukan keberadaannya dengan mudah. Ya, mau tidak mau Beng harus turun tangan untuk menghajar para siswa Badung di sana. Dikarenakan Hyun-soo sempat berpesan agar Yoon-jae dijaga sebaik mungkin, alias jangan sampai lecet sedikit pun. Sampai akhirnya Sung-yeon serta kawan-kawannya berhasil ditumbangkan. Nah, usai kejadian menegangkan di malam itu, hubungan antara Beng dan Yoon-jae pun mulai dekat. Namun di saat bersamaan, masalah juga mulai bermunculan. Di mana tepat pada malam berikutnya, tampak pihak kepolisian sedang menginvestigasi sebuah tempat skating karena telah terjadi pembunuhan yang menewaskan 5 orang siswa. Tidak lain dan tidak bukan, itu merupakan tempat Yoon-jae disandra sebelumnya. Lalu ketika Beng mencari informasi lebih lanjut, didapatilah fakta mengejutkan bahwa kelima korban meninggal di tempat skating adalah kelima siswa Badung yang pernah dihajarnya. Dan menurut hasil penyelidikan polisi, pembunuhan itu terjadi dalam waktu berdekatan setelah Beng meninggalkan TKP. Kemudian di tengah kebingungan yang melanda ini, tanpa disangka-sangka, seorang detektif bernama Lee datang ke rumah Beng, di mana ia bertujuan menanyakan beberapa hal terkait pembunuhan di tempat skating, karena pada malam kejadian, mobil Beng sempat terekam kamera CCTV berada di area sekitar TKP. Tapi untunglah berkat kecerdasan Beng dalam menjawab semua pertanyaan, ia dapat terhindar dari segala macam prasangka buruk si detektif yang seakan-akan ingin menyudutkannya. Sehingga sesi tanya jawab tidak bisa dilanjutkan lebih jauh lagi karena tidak adanya bukti ataupun petunjuk lain. Namun baru saja selesai satu masalah, seketika muncul masalah lain. Tak kala Beng mendapatkan telepon dari Sung-yeon yang menyuruhnya datang ke suatu wilayah bernama Hongdae sambil mengancam akan menyerahkan pisau berbekas sidik jari Beng ke polisi sebagai bukti atas kasus pembunuhan terhadap 5 orang siswa. Dan tidak lain, itu adalah pisau yang sempat direbut Beng dalam pertarungan sebelumnya. Jadi bisa dibilang kalau Sung-yeon ini adalah pelaku pembunuhan sebenarnya, tetapi ia telah membuat rekayasa sedemikian rupa demi menjebak Beng. Maka dengan sangat terpaksa Beng menuruti permintaan tersebut. Sementara Yoon-jae akan tetap tinggal di rumah agar tidak ikut terseret dalam bahaya. Namun sungguh di luar dugaan, bukannya menuju tempat yang telah ditentukan, yaitu wilayah Hongdae. Di sini Beng malah langsung mendatangi markas Sung-yeon.
Di mana hal itu membuat Sungyeon serta kakaknya yang bernama Dojul panik bukan main. Dikarenakan mereka sedang minim penjagaan, sebab sebelumnya beberapa anggota gangster di sana telah dikerahkan ke Hongdae dengan tujuan mencelakakan Beng. Alhasil hanya dalam waktu sekejap, Beng dapat menguasai keadaan berkat menyandera seorang pria botak anak buah Dojul sambil mengancam akan membunuhnya. Sehingga Dojul yang merasa tersudut pun langsung memberikan pisau barang bukti, lalu segera kabur dari sana. Nah, ketika Beng berusaha mengejar kakak adik sialan tersebut tanpa disangka-sangka, seorang pria berambut pirang sebut saja John datang menghalanginya. Di mana John ini memiliki teknik bela diri yang cukup mumpuni, sampai-sampai menguras banyak waktu untuk mengalahkannya. Hingga pada akhirnya Sungyeon serta Dojul berhasil kabur, dan lebih sialnya lagi, setibanya di rumah, Beng mendapati Yunji telah diculik. Yang kemungkinan besar semua ini adalah ulah Dojul. Tetapi untunglah sebelum keberangkatannya ke markas Sungyeon, ia sempat meminta Yunji menggunakan sebuah gelang GPS, sehingga membuatnya tahu harus pergi kemana. Singkat cerita, GPS tadi mengarahkannya ke suatu rumah prostitusi, di mana tanpa pikir panjang, Beng langsung menerobos masuk ke dalam. Namun, saat tengah mencari informasi dari orang-orang di sana, seketika terdengarlah langkah kaki Sungyeon yang berusaha kabur, sehingga Beng segera menangkapnya untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan sudah pasti interogasi yang dimaksud di sini tidak akan berjalan santai, dikarenakan Beng memaksa wanita jalang ini buka mulut sambil menikam pahanya perlahan-lahan. Sampai akhirnya didapatkanlah informasi apabila Yunji sudah tidak ada di sana, melainkan sudah dibawa ke suatu tempat untuk diperjualbelikan. Sementara sebelumnya pelacak GPS milik Beng mengarahkan ke tempat tersebut karena gelang GPS Yunji telah dirampas oleh Sungyeon. Nah, dari sinilah didapatkan kesimpulan apabila organisasi gangster yang dikelola Dojul memang menjalankan bisnis ilegal, yaitu di bidang perdagangan wanita. Nah, sesuai informasi dari Sungyeon sebelumnya, Beng menuju sebuah hotel prostitusi bernama Don't Tell That yang diyakini terdapat keberadaan Yunji. Kemudian ketika masuk ke dalam, kedatangan Beng langsung disambut oleh beberapa anggota gangster yang langsung melancarkan serangan demi serangan. Ya, berkat keahliannya dalam menggunakan berbagai macam senjata atau tangan kosong sekalipun, semua musuhnya ini dapat dibantai dengan cukup mudah. Sementara di sisi lain, tampak Sungyeon telah meninggal akibat pendarahan setelah sempat ditikam oleh Beng, di mana lagi dan lagi kasus itu ditangani oleh detektif Lee. Singkat cerita, Beng menyisakan 3 orang anggota gangster yang terbilang masih cukup bocah dan mulai mengeksekusi beberapa di antaranya, sambil mengancam seorang terakhir agar mau buka mulut terkait keberadaan Yunji. Tetapi usai mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tanpa disangka-sangka, si pria berambut pirang alias John mendatangi Beng untuk kembali menantangnya duel 1 lawan 1. Namun secara mengejutkan, Beng bergegas lari ke dalam hotel lalu menuju salah satu kamar di sana sambil terus diikuti oleh John. Nah, di pertarungan inilah diam-diam Beng mengaitkan sebuah tali ke celana John dan langsung terjun bebas ke bawah. Sementara John terpelanting ke tembok sampai tak sadarkan diri. Tetapi sangat disayangkan, masalah belum berhenti sampai di situ. Sebab tak berselang lama detektif Lee muncul dengan menodongkan pistol ke arah Beng. Dan doi mulai mengungkapkan beberapa kejahatan yang telah dilakukan oleh Beng. Di antaranya seperti pembunuhan terhadap 5 orang siswa di tempat skating, sekaligus pembunuhan terhadap Sungyeon di rumah prostitusi. Kemudian saat terjadi adu mulut di antara mereka, tiba-tiba Beng merebut pistol dari tangan si detektif. Kemudian ia pun mengajaknya ke suatu tempat untuk mengetahui secara langsung soal peristiwa ataupun masalah apa yang sedang terjadi. Jadi, menurut informasi yang didapatkan dari anggota gangster sebelumnya, tak akan lama lagi Yunji akan dibawa kabur menggunakan kapal karena doi hendak diperjualbelikan kepada orang Rusia. Namun untunglah sebelum semua itu terjadi, seketika Beng langsung memacu mobilnya lalu menabrak mobil yang ditumpangi Yunji.
Dan lagi-lagi di sini Beng membantai sejumlah anggota gangster dengan cukup brutal. Di mana di tengah kericuhan ini, Dojul sempat curi-curi kesempatan untuk menabrak Beng. Tetapi rencana itu gagal, dan malah dirinya yang dihabisi hanya dalam waktu sekejap. Nah, mulai dari sinilah secara mengejutkan, Beng masuk ke dalam mobil sambil mengatakan telah mengetahui semua kebenaran. Jadi usut punya usut, ternyata si detektif ini juga terlibat dalam aksi jual beli wanita bersama para gangster, di mana ia memiliki tugas melindungi alur perdagangan tersebut, dikarenakan telah menerima aliran dana gelap dari seorang bos besar di luar sana. Namun Beng masih memberikan kesempatan padanya untuk menegosiasikan hal ini, asalkan si detektif mau membuat keterangan palsu soal kejadian yang baru saja terjadi, seolah-olah Beng tidak pernah membunuh siapapun. Dan si detektif pun setuju. Berpindah ke rumah sakit, tampak kondisi Beng baik-baik saja, sedangkan Yunji masih membutuhkan istirahat agar bisa cepat pulih. Setelah itu detektif Lee menemui Beng untuk membahas kejadian sebelumnya, dan yang pertama kali dibahas adalah lantas Beng menjawab kalau dirinya telah melihat bukti kerjasama antara si detektif dengan Dojul melalui ponsel milik Dojul, ditambah lagi ketika berada di hotel Don't Tell That. Beng sempat melihat mayat Sungyeon ada di bagasi mobil detektif Lee. Ia pun beranggapan bahwa mayat itu akan dibakar pada sebuah tempat kremasi yang lokasinya tepat di belakang hotel. Sebab usut punya usut, ketika detektif Lee sampai di rumah prostitusi, sebenarnya Sungyeon belum meninggal dan masih bisa diselamatkan. Tetapi si detektif memutuskan untuk membunuhnya, dikarenakan khawatir apabila suatu hari nanti Sungyeon akan buka mulut terkait kasus perdagangan wanita yang sudah pasti mengancam profesinya sebagai detektif. Kemudian di sini Beng memberikan penawaran menarik, di mana ia bersedia merahasiakan serta menutup mulut rapat-rapat terkait kejahatan detektif Lee, asalkan si detektif mau membantunya untuk menemukan bos besar, alias dalang di balik kasus perdagangan wanita. Sampai akhirnya detektif Lee pun setuju, walaupun doi belum tahu secara pasti mengenai keberadaan bos besar. Di tempat lain, Beng menemui seorang pria bernama Kim yang merupakan penadah senjata ilegal. Nah, dari pertemuan inilah mulai terungkap jika sebenarnya Beng adalah mantan pembunuh bayaran, di mana doi telah berlangganan senjata ilegal di toko milik Kim untuk menuntaskan segala macam misinya selama ini. Dan ketika hari berganti malam, lagi-lagi Beng melakukan pembantaian terhadap beberapa orang anggota gangster, anak buah dari seorang bernama Hyungju. Karena menurut informasi dari detektif Lee, Hyungju ini mengetahui keberadaan bos besar. Alhasil, siksaan demi siksaan pun dilancarkan kepada targetnya ini. Dan meski sempat melalui adu mulut yang cukup alot, akhirnya Beng berhasil memperoleh informasi penting. Kemudian langsung membunuhnya. Tak berselang lama, tampak petugas kebersihan datang ke tempat tersebut, di mana mereka memang dibayar oleh Beng untuk membersihkan semua mayat. Nah, di sini Beng pun memberitahu kalau sebentar lagi akan terjadi pembantaian besar, sehingga orang-orang itu harus bersiap membersihkannya lagi. Keesokan harinya, tampak Kim sedang merakit sebuah sniper pesanan Beng yang menandakan kalau misi pembantaian akan segera dimulai. Lalu bertempat di sebuah villa mewah, terlihat seorang pria kaya raya bernama Jong-un sedang mengadakan party, yang tidak lain doi adalah bos besar incaran Beng. Sementara itu Beng mulai membantai beberapa orang penjaga di villa tersebut bermodalkan sniper sebelumnya. Kemudian ia masuk ke dalam villa untuk mencari keberadaan Jong-un, sambil terus diserang oleh para penjaga. Namun di tengah baku tembak sengit ini, tanpa disangka-sangka, detektif Lee muncul dan langsung menyudutkannya. Jadi usut punya usut, doi telah berkhianat karena diiming-imingi bayaran besar oleh Jong-un, serta dijanjikan bantuan apabila dirinya terjerat kasus perdagangan wanita. Karena ternyata Jong-un adalah seorang hakim. Disinilah senjata Beng mulai dilucuti satu persatu. Lalu sempat terjadi pembicaraan antara Beng dengan Jong-un,
Seakan-akan mereka saling adu mental satu sama lain. Nah, ketika Peng sedang digiring ke suatu tempat untuk dieksekusi, tiba-tiba Doi memberontak dan melancarkan serangan. Sehingga keributan itu membuat para penjaga lain berdatangan, tetapi dirinya mampu mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Lalu menembakinya satu persatu termasuk detektif Lee. Sampai akhirnya lagi-lagi Peng harus berhadapan dengan John, di mana pertarungan mereka ini berlangsung cukup sengit karena keduanya memiliki power yang bisa dibilang cukup imbang. Baik itu pertarungan jarak jauh seperti menggunakan pistol, bahkan pertarungan jarak dekat sekalipun. Hingga dalam suatu kesempatan, Peng mampu membuat musuhnya tersebut sempoyongan, lalu menembaknya bertubi-tubi sampai jatuh ke kolam di bawah sana. Ya, usai menghabisi semua penjaga di villa, tujuan terakhirnya adalah membunuh Jong-un. Di sini, tampak Jong-un yang baru selesai mandi dan tidak mengetahui apa-apa merasa sangat kaget ketika mendapati Peng di dalam ruangannya. Lantas mereka pun mulai membicarakan beberapa hal terkait bisnis perdagangan wanita, di mana Jong-un sempat mengajaknya berdamai serta bekerja sama sambil mengiming-imingi harta berlimpah. Namun jelas tawaran itu ditolak mentah-mentah, dan tanpa banyak basa-basi Peng langsung membunuhnya. Berpindah ke suatu pulau bernama Jeju, tampak istri Peng yaitu Hyun-soo masih bersama seorang teman yang liburan bersamanya, sebut saja Juyeon. Di mana tiba-tiba Juyeon ini pamit ke suatu tempat karena ada urusan penting. Tetapi ketika berada di dalam mobil, tanpa disangka-sangka, Peng sudah ada di belakangnya sambil menodongkan pistol. Nah, dari sinilah mulai terungkap apabila Juyeon ini juga terlibat dalam bisnis perdagangan wanita, bahkan Doi memiliki peranan cukup penting. Dan informasi tersebut didapatkan oleh Peng dari Hyung-joo serta Jong-un. Lebih mengejutkannya lagi, belakangan Doi memang berencana menjual Yoon-ji demi mendapatkan banyak cuan. Sebab usut punya usut, sebenarnya Yoon-ji bukanlah anak kandungnya, melainkan cuma anak angkat. Sampai akhirnya Peng membawanya ke suatu tempat sepi, lalu membunuhnya. Dan mulai saat itulah, Yoon-ji akan terus diasuh oleh Peng serta Hyun-soo.